Bukan sekadar adu mekanik dan kecepatan tinggi di atas aspal sirkuit internasional, panggung kejuaraan dunia Moto3 2026 kini resmi meletus menjadi medan pertempuran harga diri dan transparansi finansial yang sangat sensitif. Dua talenta muda paling bersinar dari kawasan Asia Tenggara, Veda Ega Pratama yang membawa bendera merah putih Indonesia dan Hakim Danish, sang harapan baru Malaysia, mendadak menjadi buah bibir utama di seluruh sudut pedok Eropa setelah keduanya sukses menembus jajaran tim elit dunia melalui jalur yang terbilang sangat istimewa. Fenomena ini langsung menghancurkan stigma lama yang menyebut bahwa pembalap dari benua Asia hanyalah komoditas komersial yang menjual pasokan dana sponsor tanpa modal bakat yang murni. Ketegangan finansial ini memicu perdebatan panas di kalangan analis motorsport global mengenai siapa sebenarnya di antara kedua pemuda ajaib ini yang memiliki nilai tawar paling tinggi di hadapan para bos besar pabrikan otomotif raksasa dunia, karena di level kompetisi tertinggi seperti ini, nominal kontrak seringkali menjadi cerminan langsung dari seberapa besar baru saja bocor ke permukaan dan siap mengubah seluruh cara pandang kita terhadap bisnis balap modern. Selama berdekade-dekade lamanya, mayoritas pembalap muda dari benua Asia yang bermimpi mengaspal di sirkuit Eropa hampir selalu diwajibkan menyetorkan dana dalam jumlah yang luar biasa besar atau yang akrab dikenal dengan istilah pay rider demi bisa mengamankan satu tempat di grid start. Namun, sejarah kelam tersebut kini resmi dihancurkan oleh pergerakan berani dari seorang Hakim Danish Ramli, pemuda berusia 18 tahun asal Terengganu yang sukses mencetak rekor baru dalam industri motorsport Malaysia setelah dirinya secara resmi mendapatkan kontrak profesional murni tanpa syarat finansial yang mencekik dari kubu MSI Racing Team untuk mengarungi musim penuh 2026. Sinyalemen ini menjadi bukti sahih bahwa peta kekuatan finansial dan penilaian bakat di benua biru sudah mulai bergeser secara masif bagi para pembalap Asia Tenggara. Danish tidak lagi dipandang sebagai pembawa uang tunai dari sponsor lokal, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang dinilai berdasarkan catatan waktu putaran dan insting balapnya yang agresif di lintasan kering maupun basah. Keputusan berani tim MSI untuk meminang pemuda Terengganu ini langsung mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh paddock Moto3, memicu pertanyaan besar tentang seberapa besar kekuatan finansial yang sebenarnya berputar di balik garasi mereka musim ini, terutama setelah kepergian bintang utama mereka sebelumnya. Langkah bersejarah yang diambil oleh kubu MSI Racing Team ini diperkuat oleh pernyataan resmi yang sangat tegas dari pengurus pasukan SIC Racing, Zulfahmi Khairuddin, yang mengonfirmasi bahwa Hakim Danish dipastikan akan menerima hak istimewa berupa gaji pokok serta bonus performa yang menggiurkan langsung dari manajemen tim barunya tanpa perlu dibebani komitmen finansial untuk menyewa motor spesifikasi pabrikan yang musim lalu ditinggalkan oleh Angel Piqueras. Informasi ini langsung memicu kehebohan di kalangan pengamat motorsport karena mendapatkan motor bekas pakai seorang juara seperti Piqueras dengan status dibreji secara penuh adalah sebuah kelangkaan besar bagi pembalap debutan asal Asia. Skema kontrak murni seperti ini membuktikan bahwa manajemen MSI melihat adanya potensi keuntungan teknis yang sangat besar pada gaya balap Danish yang dikenal tanpa rasa takut saat berduel di tikungan cepat. Dengan hilangnya beban finansial pribadi, Danish kini bisa memusatkan seluruh fokus mentalnya hanya untuk memeras potensi maksimal dari motor barunya demi memburu podium di setiap seri. Kebijakan manajemen SIC Racing ini sekaligus menetapkan standar baru yang sangat tinggi dalam pengelolaan karir atlet motorsport di Asia Tenggara, memaksa tim-tim pesaing untuk mengevaluasi kembali strategi rekrutmen mereka. Namun, di tengah transparansi kontrak kubu Malaysia, situasi yang jauh lebih misterius justru sedang menyelimuti kubu Indonesia. Sementara tetangga sebelah berani membuka sedikit rincian finansial mereka ke hadapan publik, situasi berbeda 180 derajat justru terjadi pada status nilai kontrak sang wonderkid Indonesia, Veda Ega Pratama, bersama manajemen raksasa Honda Tim Asia yang sejauh ini masih terus disimpan sangat rapat di dalam brankas tanpa adanya rincian resmi yang diumumkan. Kerahasiaan yang sangat ketat ini memicu spekulasi liar di kalangan jurnalis otomotif Spanyol dan Italia yang menduga ada klausul khusus yang nilainya jauh melampaui rata-rata pembalap seumurannya di kelas entry level. Spekulasi tersebut berkembang bukan tanpa alasan dasar yang kuat, mengingat Honda dikenal sebagai pabrikan yang sangat protektif terhadap aset masa depan mereka yang memiliki basis massa jutaan penggemar fanatik di media sosial.
Ketertutupan informasi dari pihak Honda Tim Asia ini sengaja dirancang untuk melindungi ketenangan mental Veda dari tekanan eksternal media, sekaligus menyembunyikan strategi jangka panjang mereka dari incaran tim-tim rival yang mulai melirik bakat emas pemuda asal Gunung Kidul tersebut. Di tengah bungkamnya pihak manajemen, para analis keuangan olahraga mulai mencoba membedah isi kontrak Veda dengan melihat rekam jejak promosinya yang sangat fenomenal dalam beberapa tahun terakhir di kancah internasional. Kendati pihak pabrikan Jepang memilih untuk tetap bungkam 1000 bahasa, para pengamat senior motorsport meyakini bahwa melihat rekam jejak prestasi yang sangat prestisius dari seorang Veda Ega Pratama yang dipromosikan langsung melalui jalur emas Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup, pembalap kelahiran Gunung Kidul ini diprediksi kuat menerima tim funded contract atau kontrak standar yang didanai penuh oleh pabrikan global Honda. Jalur promosi yang dilewati Veda bukanlah sirkuit sembarangan, melainkan kompetisi penyaringan paling kejam di dunia yang dikelola langsung oleh Dorna dan Red Bull untuk menyaring bakat-bakat murni terbaik dari seluruh penjuru bumi. Keberhasilan Veda mendominasi kejuaraan tersebut dengan kemenangan mutlak menjadi jaminan kuat bahwa Honda tidak akan berani mempertaruhkan aset seberharga ini dengan memintanya menjadi pembalap bayaran. Dalam skema industri balap modern, mendapatkan status sebagai pembalap yang didanai penuh oleh pabrikan seperti Honda adalah sebuah pengakuan kasta tertinggi yang membebaskan sang atlet dari segala bentuk kecemasan finansial tak murni. Hal ini berarti seluruh biaya operasional, logistik antar benua, hingga penyediaan suku cadang terbaik sepenuhnya dipikul oleh kantong raksasa Honda, menempatkan Veda dalam posisi yang sangat diuntungkan untuk bertarung memperebutkan gelar juara dunia tanpa beban. Untuk memahami seberapa besar gengsi dari pertarungan finansial ini, kita harus melihat realita kejam mengenai struktur gaji di kelas Moto3 yang memang seringkali disebut oleh para ahli keuangan olahraga bak bumi dan langit jika dibandingkan dengan kelas utama MotoGP yang bergelimang kemewahan sponsor global. Berdasarkan data internal industri motorsport yang berhasil dihimpun, pendapatan resmi seorang rider di kelas menengah ke bawah umumnya berkisar di angka 30.000 hingga 150.000 euro, atau setara dengan 500 juta hingga 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Namun, angka yang terlihat cukup besar bagi orang awam tersebut sebenarnya bisa sangat merosot tajam bahkan menyentuh angka 0 alias nihil jika sang pembalap tidak memiliki daya tawar komersial yang kuat di mata sponsor internasional atau gagal membawa prestasi instan di musim debutnya. Gaji pokok di kelas Moto3 seringkali habis hanya untuk membiayai kebutuhan asuransi cedera tingkat tinggi, pelatih fisik pribadi, dan biaya hidup selama menetap di benua Eropa yang sangat tinggi. Realita kejam inilah yang membuat status kontrak bebas biaya seperti yang dinikmati oleh Veda Ega Pratama dan Hakim Danish menjadi sangat bernilai, karena mereka tidak perlu memotong pendapatan pribadi untuk menutupi biaya operasional balap yang sangat mahal. Namun, bagi pembalap muda yang memiliki bakat yang dinilai sangat spesial oleh para pemandu bakat Eropa, tim pabrikan biasanya tidak akan ragu untuk menggelontorkan dana segar yang lumayan besar, seperti yang pernah dialami langsung oleh sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, saat dirinya melakoni debut bersejarah di kelas Moto3 pada usia 17 tahun bersama Aspar Team. Kala itu, pembalap berjuluk The Martinetter tersebut berhasil mengantongi gaji pokok sebesar 40.000 euro, ditambah dengan bonus suntikan dari sponsor pribadi yang menyentuh angka 70.000 euro. Angka historis inilah yang diterima oleh Jorge Martin di masa mudanya inilah yang kini diduga kuat menjadi tolok ukur utama atau benchmark nilai pasar yang sedang didapatkan oleh Hakim Danish maupun Veda Ega Pratama dalam kontrak berjalan mereka musim ini. Pihak tim tentu tidak akan sembarangan menyamakan nilai seorang debutan dengan kontrak masa lalu Jorge Martin jika pembalap tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kejeniusan yang sama di atas lintasan balap. Angka finansial yang tinggi selalu berbanding lurus dengan ekspektasi hasil yang harus segera ditunjukkan sejak lampu start pertama dipadamkan, membuat tekanan mental di atas pundak kedua remaja Asia Tenggara ini menjadi sangat luar biasa berat. Disinilah letak perbedaan mendasar yang memisahkan antara spekulasi nilai kontrak di atas kertas dengan pembuktian performa nyata di atas lintasan sirkuit. Karena pada akhirnya, nilai pasar seorang pembalap akan selalu ditentukan oleh hasil akhir yang tercatat secara resmi di papan skor klasemen dunia. Veda Ega Pratama sendiri sudah berhasil membuktikan kepada seluruh petinggi Honda Tim Asia bahwa posisinya di dalam tim elit tersebut bukanlah sekadar formalitas komersial belaka demi menyenangkan basis pasar otomotif terbesar di Indonesia, melainkan karena kualitas balapnya yang berada di atas rata-rata pembalap debutan Eropa lainnya.
Gaya balap Veda yang sangat tenang namun agresif saat melakukan pengereman ekstrim di tikungan tusuk konde terbukti mampu menjinakkan keliaran motor Honda NSF 250 RW yang terkenal sulit dikendalikan oleh pembalap pemula. Konsistensi Veda dalam mendulang poin penting di setiap seri pembuka, bahkan saat menghadapi sirkuit baru yang belum pernah ia pelajari sebelumnya, langsung meningkatkan nilai tawarnya di hadapan para sponsor global. Keberhasilan teknis ini sekaligus membungkam para pengkritik yang sempat meragukan kapasitas fisiknya untuk bersaing dalam balapan jarak penuh yang sangat menguras stamina di bawah cuaca ekstrim benua Eropa. Bukti kejeniusan pemuda asal Gunung Kidul ini terpampang sangat nyata di papan klasemen sementara setelah kejuaraan dunia Moto3 2026 menyelesaikan seri ke-6 yang berlangsung penuh drama dramatis di sirkuit Eropa. Veda Ega Pratama secara mengejutkan berhasil melesat tajam dan bertengger kokoh di posisi kelima klasemen dunia dengan koleksi 58 poin murni. Sebuah pencapaian fenomenal yang secara otomatis menobatkan dirinya sebagai rider debutan atau rookie terbaik sepanjang musim berjalan sejauh ini. Perolehan poin yang sangat masif ini didapatkan lewat perjuangan keras melawan dominasi pembalap-pembalap tuan rumah asal Spanyol dan Italia yang sudah sangat menghafal setiap jengkal karakter sirkuit Eropa sejak masa kecil mereka. Veda membuktikan bahwa adaptasi kilatnya terhadap ban berspesifikasi tinggi dan setelan sasis motor pabrikan berjalan jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh para insinyur Jepang di awal musim. Prestasi menembus posisi 5 besar dunia di musim pertama adalah sebuah pencapaian yang sangat langka dalam sejarah motorsport modern, yang secara otomatis langsung meroketkan nilai komersial nama Veda Ega Pratama di bursa transfer pembalap untuk musim-musim yang akan datang. Catatan performa impresif yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama ini secara langsung sukses mengungguli rival terdekatnya dari negeri jiran, Hakim Danish, yang hingga saat ini masih harus berjuang keras dan tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara dengan koleksi 27 angka. Ketertinggalan poin yang cukup signifikan ini menjadi sinyal kuat bahwa meski Danish memiliki paket kontrak finansial yang sangat sehat dan motor kompetitif dari MSI Racing Team, dirinya masih membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama untuk bisa menyamai ritme balap agresif yang ditunjukkan oleh Veda di barisan depan. Perbedaan performa di atas lintasan inilah yang diprediksi para pengamat akan menjadi faktor pembeda paling krusial dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kenaikan nilai kontrak paling fantastis di akhir musim nanti. Dengan performa selevel monster sirkuit yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama di usia yang masih sangat muda, nilai kontraknya di masa depan diprediksi kuat akan melonjak berkali-kali lipat melampaui rekor gaji pembalap Asia sebelumnya, sekaligus menjadi momentum awal dari kebangkitan total dominasi para pembalap berbakat dari kawasan Asia Tenggara di panggung kejuaraan dunia motorsport.